Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Ramadhani dengan NIM 4522402, kelas 1A, Prodi D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga, Kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi sumber daya dalam proses produksi. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Ahmadi Usman. Nah, sebelum masuk ke materi, adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian sumber daya, kedua perbedaan industri manufaktur dan industri jasa, ketiga faktor-faktor produksi, keempat proses produksi, dan yang kelima teori biaya produksi. Baik, langsung saja pada pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian sumber daya. Nah, jadi apa sih itu sumber daya? Secara etimologis, sumber daya merujuk pada kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu, mencakup segala bentuk sumber persediaan penunjang dan pembantu yang dibutuhkan. Selain itu, sumber daya juga bisa berupa sarana yang dihasilkan melalui kemampuan atau pemikiran seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun menurut Manik pada tahun 2018, yaitu ia mendefinisikan sumber daya sebagai suatu atribut atau unsur lingkungan hidup yang diyakini bermanfaat oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dan adapun menurut Wahyu Nindiawati dan Diana Sari pada tahun 2017, mereka mengemukakan bahwa dalam ekonomi, sumber daya adalah aset non-keuangan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya ada perbedaan karakteristik industri manufaktur dan industri jasa. Adapun perbedaan karakteristik antara industri manufaktur dan industri jasa secara umum yaitu ada 6. Yang pertama, bentuk produknya. Industri manufaktur menghasilkan barang fisik atau produk yang dapat dilihat, disentuh, dan disimpan. Sedangkan industri jasa menyediakan layanan yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan, hanya dapat dirasakan ketika layanan tersebut diberikan. Kedua, proses produksinya. Industri manufaktur proses produksinya bersifat terstruktur dan berulang, sering melibatkan penggunaan mesin dan teknologi. Sedangkan industri jasa, proses produksi lebih fleksibel dan sering melibatkan interaksi langsung antara penyedia dan pelanggan. Ketiga, penyimpanan. Industri manufaktur, produknya dapat disimpan dalam inventaris sebelum dijual. Sedangkan industri jasa, layanan tidak dapat disimpan atau diinventarisasi, harus disediakan saat dibutuhkan. Keempat, kualitasnya. Industri manufaktur, kualitas dapat distandarisasi dengan produk yang cenderung seragam. Sedangkan industri jasa, kualitas seringkali bervariasi karena bergantung pada interaksi dan pengalaman pelanggan. Kelima, ketergantungan pada tenaga kerja. Industri manufaktur lebih mengandalkan mesin dan teknologi untuk produksi. Sedangkan industri jasa sangat bergantung pada keterampilan tenaga kerja, terutama dalam interaksi dengan pelanggan. Keenam, fokus utamanya. Industri manufaktur fokus pada efisiensi produksi dan pengurangan biaya, sedangkan industri jasa fokus pada kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan. Perbedaan-perbedaan ini menggambarkan bagaimana kedua industri memenuhi kebutuhan pasar dengan cara yang berbeda. Baik, selanjutnya faktor-faktor produksi. Faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, tanah dan sumber daya alam. Tanah dan sumber daya alam merupakan faktor produksi yang disediakan oleh alam. Faktor produksi ini meliputi tanah, berbagai jenis barang tambang, hasil hutan, dan sumber alam yang dapat dijadikan modal seperti air yang dibendung untuk irigasi atau untuk pembangkit tenaga listrik. Kedua, tenaga kerja. Dari segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja dibedakan kepada 3 golongan berikut, yaitu yang pertama, tenaga kerja kasar, yaitu tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau rendah pendidikannya dan tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang pekerjaan. Kedua, tenaga kerja terampil.
Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pelatihan atau pengalaman kerja seperti montir, mobil, tukang kayu, dan ahli mereparasi TV dan radio. 3. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup tinggi dan ahli dalam bidang tertentu, seperti dokter, akuntan, ahli ekonomi, dan insinyur. Ketiga, modal. Faktor produksi ini merupakan benda yang diciptakan oleh manusia dan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan. Contohnya adalah sistem pengairan, jaringan jalan raya, bangunan pabrik, dan pertokoan. 4. Keahlian keusahawan. Faktor produksi ini berbentuk keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi, para pengusaha akan memerlukan ketiga faktor produksi yang lain, yaitu tanah, modal, dan tenaga kerja. Baik, selanjutnya ada proses produksi. Proses produksi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan atau meningkatkan nilai suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada, seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan dana agar berguna bagi kebutuhan manusia. Adapun beberapa jenis proses produksi yaitu yang pertama, proses produksi berdasarkan wujudnya. Proses produksi berdasarkan wujudnya terbagi menjadi proses kimiawi yang berfungsi pada analisis atau sintetis senyawa kimia. Contohnya produksi obat-obatan dan tambang minyak. Kedua, proses perubahan bentuk. Proses perubahan bentuk yang mengubah masukan menjadi keluaran hingga barang tersebut memiliki manfaat atau faedah yang lebih besar. Proses assembling yang menggabungkan komponen-komponen produk yang ada di perusahaan atau dibeli dari perusahaan lain. Proses transportasi yang menciptakan jasa pemindahan tempat baik barang maupun manusia. Proses penciptaan jasa administrasi. 2. Proses produksi berdasarkan dari arus atau flow bahan mentah sampai menjadi produk akhir. Proses ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama proses produksi terus-menerus. Proses produksi terus-menerus adalah proses produksi atas dasar pemasukan produk dari satu operasi ke operasi lainnya, tanpa pengumpulan pada setiap titik dalam prosesnya. Contoh proses produksi terus-menerus adalah produksi gula, karet, dan kertas. Kedua, proses produksi terputus-putus adalah proses diorganisasikan dalam kumpulan produk, bukan bergantung pada proses pembuatan berkelanjutan dari proses produksi tersebut. Contohnya pabrik mobil, bengkel las, dan pembuatan kue. Alur produksi. Alur produksi dimulai dari input atau masukan. Di dalam input ini terdapat bahan, tenaga kerja, peralatan. Kemudian dilanjut proses produksi. Proses produksi ini di dalamnya ada proses penggabungan dan perubahan. Kemudian menuju output atau keluaran. Output atau keluaran ini sudah menghasilkan barang atau jasa. Nah, di antara tiga input, proses, output, ini terdapat umpan balik dari pengendalian. Selanjutnya, pembahasan tentang biaya produksi. Nah, biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh bahan baku dan peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Ada tiga hal dalam menentukan biaya produksi, yaitu yang pertama opportunity cost. Opportunity cost adalah selisih biaya produksi maksimum terhadap biaya produksi alternatif atas sumber daya yang digunakan. Kedua, biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan secara aktual dan biasanya dicatat secara akuntansi untuk penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Ketiga, biaya implisit. Biaya implisit adalah perkiraan biaya yang dikeluarkan terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, biaya produksi. Biaya produksi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. 1. Biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek adalah periode di mana produsen tidak mengubah jumlah input yang digunakan, bisa ukuran hari,
minggu, bulan, dan sebagainya. Kedua, biaya produksi jangka panjang. Dalam produksi jangka panjang, produsen memiliki peluang untuk mengubah jumlah seluruh input yang digunakan sehingga tidak ada input tetap. Adapun kesimpulannya dapat kita lihat yaitu sumber daya menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan manusia. Ada dua jenis industri, yaitu industri manufaktur yang menghasilkan barang fisik yang dapat disimpan, dan jasa yang menawarkan layanan yang tidak dapat disimpan. Proses produksi terdiri dari dua jenis, yaitu berdasarkan wujud produk dan arus bahan mentah hingga produk akhir. Biaya produksi mencakup pengeluaran untuk bahan baku dan peralatan. Kutipan motivasi. Kesuksesan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang pergi mencarinya. Oleh Thomas Edison. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.